Banyak hari ini kita kemudian Masya Allah ya, secara tidak sadar ataupun sadar kita banyak melihat potret-potret kemunafikan bertebaran di sekitar kita. Bisa jadi dia menjadi korban atau bisa jadi dia itu kemudian menjadi penyeru atas kemunafikan tanpa dia sadari karena jauhnya dia dari syariat Allah. Tapi tahukah kita, masalah kemunafikan itu bukan masalah yang ringan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam tafsirnya para ulama, sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, Ra'aitu salasina min sahabiyya Rasulullah. Aku ini melihat, aku mendatangi, aku ngetok pintunya rumah para sahabat. Aku ketok mereka rumahnya satu persatu. Aku lihat apa sih yang paling mereka khawatirkan dan apa yang paling mereka takutkan. Ternyata kemudian Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir surat Al-Baqarah. Maka kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, sesungguhnya ketika aku menjumpai 30 sahabat, tidak ada loh perkara yang paling mereka khawatirkan dalam kehidupan iman mereka, kecuali yang paling mereka khawatirkan itu adalah menjadi munafik. Makanya sampai Umar bin Khattab itu kalau ada mendapati seorang sahabat itu mati, meninggal dunia, wafat, maka beliau tidak akan mensolati sebelum dia melihat Hudzaifah ibnu Yaman itu sholat atau tidak. Kenapa? Yang memegang rahasia siapa sahabat yang pernah atau siapa orang yang hidup pada zaman Rasul di mana Nabi mengatakan itu munafik, yang memegang rahasia itu Hudzaifah ibnu Yaman. Makanya kalau kemudian Umar bin Khattab ngelihat bahwasanya Hudzaifah itu kemudian tidak sholat, maka Umar itu tidak mau sholat. Saking pinternya Umar, pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab itu cerdas. Kemudian dia bertanya, ada nggak di antara bawahan-bawahanku ini ada yang menjadi munafik? Kelihatannya tidak ada, untuk memancing Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah langsung mengangkat tangan, enggak wahai Umar, ada di antaranya yang menjadi munafik. Lalu kemudian Umar bin Khattab ngomong, uzkur, sebutkan dong siapa dia. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, enggak ya wahai Umar, karena Rasulullah melarangku untuk menyampaikan siapapun nama-nama mereka. Karena kemudian kemunafikan itu enggak perkara ringan. Bahkan kalau kemudian kita perhatikan penjelasan apik yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu sampai ngomong di awal-awal surat Al-Baqarah ketika menerangkan keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah. Ingat loh ikhwan, surat Al-Baqarah itu keutamanya besar. Ya, kalau antum dan ikhwan dan akhwatnya anak saya wajibkan untuk hafal surat Al-Baqarah. Ya masalahnya bukan anak saya, ya. Tapi saya wajibkan. Kenapa? Rasul itu kalau merintahkan orang pergi dalam safar, Rasulullah tanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah, kamu yang jadi amirnya. Kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, kemudian lubang lihatnya cuma satu karena perang, tidak bisa untuk digali lubang satu persatu, Rasulullah selalu nanya, siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ini ya Rasulullah, dahulukan dia. Kenapa? Karena dia hafal surat Al-Baqarah. Mungkin kalau sekarang susah dipraktekkan. Ini siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada. Udah bareng-bareng aja. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah itu menceritakan sepak terjang tentang orang-orang munafik. Bahkan secara apik Imam Ibnu Katsir itu berkata, sesungguhnya kalau kita detail memperhatikan surat Al-Baqarah, kita akan dapati sesungguhnya Allah menceritakan tentang orang yang bertakwa. Allah itu hanya menceritakan 4 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sampai kemudian 4 ayat itu cerita tentang orang yang bertakwa. Berapa ayat? 4. Tapi ketika Allah cerita tentang orang-orang kafir, Allah cerita berapa ayat Ustaz? 2. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu cerita tentang orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Itu cerita tentang orang kafir. Berapa ayat Ustaz? 2 ayat. 2 ayat tok. Tapi perhatikan, ketika Allah kemudian menceritakan tentang orang munafik, 4 ayat kata siapa? 5 ayat kurang, 6 ayat enggak, berapa? 13 ayat. Allah ceritakan tentang orang munafik. Ya, dari mawaminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimumin. Itu cerita tentang orang munafik. Sampai ayat sebelumnya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan ternyata bukan 1, bukan 2, bukan 3 dan bukan 4, tetapi Allah ceritakan, kata Imam Ibnu Katsir, sampai 13 ayat khusus Allah ceritakan tentang orang munafik. Karena sesungguhnya ya Allah, saking bahayanya orang munafik dalam kehidupan iman kita kepada Allah itu orang munafik. Saking besarnya Allah itu rahmatnya sama kita ikhwan. Saking Allah besarnya rahmat kita itu tidak pingin Allah itu melihat orang yang beriman ditipu sama orang munafik. Sampai kemudian Allah detailkan pembahasan tentang munafik. Kenapa?
supaya antum tidak menjadi korban atas korban kemunafikan orang-orang di sekitar kita. Makanya sampai Hasan Al-Basri kemudian beliau itu ditanya, gimana sih kami membedakan hati kami dan jiwa kami, apakah kami ini nifak atau tidak nifak, wahai kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab singkat, kalau dirimu selalu khawatir sebagaimana khawatirnya para sahabat untuk menjadi munafik, maka telah tumbuh keimanan di hati dan jiwa kamu. Tapi kalau kemudian di dalam hatimu dan jiwamu justru kamu merasa aman bahwasanya tidak mungkin saya jadi munafik, berarti telah tumbuh sifat kemunafikan dan itu bisa menjadi besar. Dan kita ini gimana mau takut kalau kita tidak paham bagaimana konsekuensinya menjadi munafik? Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya pembahasan kita hari ini itu adalah pembahasan tentang kemunafikan. Kenapa? Sesungguhnya menangnya orang-orang kafir di atas Islam itu bukan hanya karena mereka kuat, tapi menangnya orang-orang kafir di atas kaum muslimin itu salah satunya karena konspirasi yang dilakukan oleh orang munafik ketika mereka kasak kusuk untuk kemudian mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan. Nah, saya ingat tuh pernyataan dari Hitler. Hitler itu pernah ngomong, nggak dalil ya, jangan jadikan dalil ini hanya perbandingan aja. Nanti keluar-keluar di tahdir, Ustadz ngambil dalilnya Hitler, enggak. Ini perbandingan doang. Ya, Hitler itu pernah ngomong, siapa orang yang paling jahat? Lalu kemudian Hitler itu berkata, orang yang jahat itu yaitu adalah orang-orang yang membantu saya untuk menjajah negaranya. Saya ketika pernah membaca quote-nya dari Hitler ini, entah benar ataukah hendak datang dari dia itu juga tidak penting bagi saya. Tapi sebenarnya saya mendapati, oh mungkin orang munafik itu sama pula. Mereka lah yang membantu orang kafir dan membantu orang musyrik untuk kemudian menzalimi dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Maka kemudian mereka itu, kalau Hitler itu melihat, mungkin Hitler pun akan berkata, ini orang yang lebih jahat daripada saya. Ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita ingin untuk mempelajari kemunafikan, bukan untuk mencontohnya, tetapi untuk kemudian membencinya. Kenapa? Membenci itu bagi orang yang beriman, maaf loh, bencinya kita itu bukan benci ala sinetron yang melototkan mata lalu menaikkan suara. Tapi bencinya orang yang beriman itu benci berdasarkan kepada tuntunan langit dari arsy-Nya Allah, yaitu berdasarkan wahyu, dan bencinya kita berdasarkan kepada hadis. Dan kita ingin belajar membenci dengan cara yang benar, yaitu adalah ketika kita tidak ingin terjangkiti dengan penyakit kemunafikan.